Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada informasi yang sangat menarik untuk kita simak, di mana pada kesempatan kali ini Faisal Assegaf yang selama ini sibuk melakukan adu domba, sibuk melakukan provokasi, dan juga sibuk menghina menghujat Bapak Jokowi dan keluarganya, akhirnya digeruduk oleh massa FPN. Dia digeruduk oleh warga DKI Jakarta untuk kemudian mendesak pihak kepolisian agar menangkap Faisal Assegaf yang notabene sebagai provokator. Dan informasi kedua bahwa dua orang sekaligus kader PDIP yang notabene sebagai wali kota Semarang bersama dengan suaminya itu setelah diperiksa oleh KPK, kini dia ditahan dan menggunakan rompi orange. Artinya dia sudah resmi menjadi tahanan KPK. Dan hari ini juga merupakan panggilan kedua yang kemudian dilayangkan oleh KPK untuk Hasto Kristianto setelah pra peradilannya ditolak. Nah, di akhir video ada salah satu perempuan yang paling cantik yang kemudian mengatakan bahwa aksi mahasiswa Indonesia Gelap itu adalah demo yang paling aneh di dunia. Nah, apa alasan dan sebab sehingga demo tersebut dikatakan sebagai demo yang paling aneh di dunia? Kita simak videonya berikut ini. Massa FPN Kelompok massa tergabung dalam Forum Pemuda Nusantara menggelar aksi damai bela NKRI tolak isu-isu reformasi terhadap presiden yang sah di depan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, Jakarta, Rabu 19 Februari 2025. Mereka juga menyerukan agar pihak kepolisian segera menangkap provokator kritikus Faisal Assegaf dan kroni-kroninya yang telah membuat provokasi soal reformasi terhadap pemerintah di ruang publik. Pihaknya juga mendesak Kapolri dan Kabareskrim segera tindak lanjuti laporan polisi yang pernah menyeret nama Faisal Assegaf tahun 2022. Para pendemo juga mengajak semua anak bangsa agar terus bersinergi menjaga keutuhan bangsa dan mencegah terjadinya perpecahan. Dia melanjutkan bahwa isu revolusi terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dihembuskan oleh saudara Faisal Assegaf, mantan aktivis 98 yang tidak punya pekerjaan, dan hal itu merupakan bentuk provokasi dengan tujuan makar. Hal tersebut sangat berbahaya dan merupakan sudah masuk kategori mengancam keutuhan NKRI. Pihak kepolisian Republik Indonesia agar dapat membuka mulut Bapak Faisal untuk meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap tokoh provokator yaitu Faisal Assegaf, karena kita tahu bahwa narasinya di luar sana bahwa selalu memprovokasi masyarakat dan juga meminta seakan-akan ingin menggiring opini untuk meminta TNI Polri dan juga ASN untuk mendengarkan apa yang menjadi opininya dan untuk mengikuti, serta mereka terprovokasi dengan apa yang menjadi opini. Sehingga pada siang hari ini kami minta Polri untuk segera menindak tokoh provokator yaitu Faisal Assegaf, karena kita tahu bahwa narasinya itu yang selalu menirakan terkait dengan makar, seakan-akan itu adalah makar yang dia gaungkan dan sengaja membangun makar di bangsa kita. Fufu Fafa yang sekarang sudah dibikin lagu itu harus masuk penjara gara-gara kamu maki-maki presiden terpilih kan. Oleh sebab itu masih ada waktu tersisa buat Bang Hodori dan kawan-kawan yang loyal kepada Jokowi. Waktunya sudah habis, game over. Datang tanggal 14 Oktober dengan jiwa yang besar, dengan langkah yang tegak. Selama ini kita salah, terlanjur memilih seorang yang sangat munafik, sangat pembohong. Dan selamat tinggal Jokowi, selamat datang Prabowo Subianto. Jadi kode jadi kode sama berpeliharu. Saya undang terbuka. Saya undang terbuka. Karena kebetulan saya panitia pelaksana dengan Bang Mas Adi dan tokoh-tokoh ada 370 tokoh Bang Udori. Udah, ini malam kesempatan terakhir untuk mengatakan hilaf politik menjadi apa namanya, kembali ke jalan yang benar. Begitu Bang. Cukup. Bang Habib kasih paham si paling waras. Presiden ini bermasalah. Oke, sudah kami tangkap. Silakan Bang Habib. Ya, inilah demokrasi yang ada di masa kepemimpinannya Pak Jokowi. Si imigran nyaman. Pak Faisal Assegaf bebas menyampaikan pendapatnya sekeras apapun, ya, dan tidak mendapatkan masalah. Ini salah satu yang kita nikmati saat ini.
Gitu. Kalau saya diminta membantah pernyataannya Pak Faisal, saya punya 1 juta bantahan. Ya. Soal ini kan bukan persoalan kesehatan Pak Jokowi yang disampaikan Pak Faisal. Kritikan beliau terhadap sikap politik Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Iya makanya. Kesehatan intinya kan bukan itu Pak Jokowi yang saya tangkap. Karena itu publik harus tahu. Jadi masyarakat. Jadi gini Bang Habibur Rahman, ketika setiap ucapan presiden itu, Bang Habibur Rahman izinkan saya luruskan supaya jangan terlalu bias. Ketika presiden menyampaikan satu kata, satu kalimat berperilaku, publik wajar dong. Mengkonfirmasi apakah presiden dalam posisi depresi, stres berat. Oke, Bang Habib. Sudah belum? Apakah medis sudah merekomendasi posisi Jokowi itu giliran Bang Habib, silakan ditanggapi. Saya boleh bicara Pak Faisal? Silakan. Oke. Jadi gini. Ini konfirmasi ya, jangan terlalu bias ya. Saya bicara sesuai dengan hak saya Pak Faisal ya. Saya menghormati hak Pak Faisal. Jadi itulah yang saya bilang, demokrasi silakan bicara keras. Saya ingin berbicara mendeliver apa yang ingin saya sampaikan. Bahwa publik kalau menurut saya justru kebalikannya. 180 derajat daripada yang disampaikan oleh Pak Faisal. Publik menghargai, mengapresiasi capaian-capaian Pak Jokowi di bidang ekonomi, di bidang konektivitas, ya, di bidang penegakan hukum dan HAM, semua. Gitu, sehingga kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu pernah turun dari 75. Pasti dia selalu digoblok-goblokin orang. Dan saya ini orang yang ketemu rakyat juga Pak Faisal. Tiap hari saya ketemu nggak kurang dari 2.000 orang. Ya, beneran. Saya ketemu orang nggak kurang dari 2.000 orang per hari. Saya jalan kaki kemana. Saya mendapatkan apresiasi yang tinggi sekali dari rakyat tersebut terhadap Pak Jokowi. Yang artinya tidak perlu cek kejiwaan ya? Wah, itu bukan pertanyaan yang harus dijawab kok. Gitu kan, tidak perlu dijawab ya pertanyaan Bang Faisal. Dan saya nggak akan jawab. Saya hanya katakan bahwa publik menurut saya berpendapat sebaliknya daripada yang disampaikan Bung Faisal. Faisal Asegaf atau seluruh rakyat Indonesia. Jangan bacot di ruang publik. Kalau memang Anda yakin bisa membuktikan, saya buktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia Nusron Wahid. Pak Buka Faisal, hati nuranimu, Nusron. Pak Faisal, Nusron Wahid. Akal kecerdasan dan kita hati ini nuranimu, sama-sama Pak Faisal. 98. Ya, Pak Buka Faisal. hatimu. Buka hati nuranimu, Nusron Wahid. Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk Emang lu punya hati, meloloskan Faisal. satu putra presiden. Itu kejahatan di mata rakyat. Lu berbicara berdasarkan syukur lu aja. Mohon maaf Pak Karni, tadi saya mendengarkan dengan baik. Saya tidak mau dipelintir. Ada respon yang lain aja. Tapi saya bicara dipotong orang 2 kali Pak Ya, Karni. ada sekarang Bu. Ya, makanya ini saya butuh ketegasan supaya forum ini menjadi lebih baik dan lebih sehat begitu. Saya garis bawahi, Anda bicarain saja. Kalau pemakzulan Anda memberi Saya tafsir, mau bicara apa itu saja, manipulasi. itu adalah akal dan logika serta hati nurani Jangan saya Anda Pak Faisal. mengirim opini seolah-olah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan. Ingat itu. Kami menyampaikan Saya mempunyai pendapat resmi. yang independen, nggak bisa Anda tekan. Jangan buat premanisme politik. Iya, dia boleh. Ya kan, saya mempunyai pendapat yang independen, nggak Betul. bisa ditekan. Bicara yang teratur. Iya. Jangan ke kami. Yang tidak teratur siapa? Teratur. Ya, Bicara yang teratur, jangan mengarah ke kami. Ya, yang tidak teratur Urus saja siapa? partai koalisi kalian. Iya kan, Ya, yang udah, tidak teratur cukup. siapa? Faisal. Justru selama Bapak Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu alias Ini Ita dia ditahan Wali Kota oleh KPK Semarang. usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Rabu 19 Februari 2025. Sudah menggunakan Tak sendiri, rompi orange. Ita juga ditahan bersama sang suami, Ketua Tapi Komisi D anehnya, DPRD suaminya juga Provinsi ikut. Jawa Tengah, Alwi Basri. Dua-duanya Keduanya telah kadang memakai banting rompi lagi. oranye khas tahanan KPK dengan diborgol. Penahanan pasangan suami istri tersebut terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah kota Semarang periode 2023 hingga 2024. Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi, serta dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah 5 miliar rupiah. Setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyurati KPK meminta penundaan pemeriksaan pada 17 Februari kemarin karena sedang mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kedua kalinya, kini giliran KPK yang menyurati Hasto Kristianto. KPK menegaskan tidak ada alasan yang patut atau wajar untuk menunda pemeriksaan Hasto Kristianto sebagai tersangka. KPK akan kembali melakukan pemanggilan kepada tersangka Hasto untuk yang kedua. Proses pra-peradilan berbeda dengan proses penyidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik itu di KPK, di kepolisian maupun di kejaksaan.
Ditolak pra-peradilannya, penyidik mengajukan menilai pra-peradilan lagi, ditolak lagi, mengajukan lagi. tidak Apakah ada akan alasan yang begitu? patut dan wajar untuk atau tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka. Oleh sebab itu akan dilayangkan kembali surat panggilan kedua, info yang saya dapatkan dari penyidik. Di lain pihak, kuasa hukum Hasto Kristianto Magdir Ismail memastikan Hasto Kristianto bakal menghadiri pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 20 Februari 2025. Dia bakal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pada proses pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. Magdir belum mengetahui informasi yang mau diulik KPK kepada Hasto. Kliennya dipastikan tidak akan hadir sendirian. Lantas apakah KPK akan langsung melakukan upaya penanganan kepada Hasto Kristianto? Mantan pimpinan KPK Saud Situmorang berpendapat hendaknya kasus ini tidak menimbulkan keraguan di mata publik. Sebelumnya KPK mengungkap adanya dana 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Hasto bersama advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan komisioner Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR Harun Masiku. Tim Liputan Metro TV. Lihat kawan-kawan sekalian, Prabowo, Gibran, Jokowi, sama saja gobloknya. Ditambah, kita lihat polisi sebagai partai coklat, ternyata partai bukan ini yang gelap. Karena mereka bakar-bakaran sampai asal. Oke, mulai tidak kondusif. Membuat Indonesia gelap. Ini yang gelap. Masih ditambah. Bukan anu apa order kali ini. Nah, ini juga mendung sampai hujan, gelap. Artinya Tuhan saja tidak restu menggerakkan yang tidak pagi. Waspada adu domba mahasiswa dengan masyarakat oleh tokoh gelap. Ratusan mahasiswa menggelar aksi turun ke jalan bertajuk Indonesia Gelap di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Senin, 17 Februari 2025. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa kali ini bisa dibilang sebagai demo teraneh di dunia. Keanehan aksi ini terlihat dari salah satu tuntutan yang dilontarkan oleh mahasiswa, yaitu menolak program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah se-Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, program makan bergizi gratis ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki korelasi erat dengan peningkatan kualitas SDM Indonesia. Selain itu, program ini turut memberdayakan ekonomi di daerah dengan mendorong perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Program makan bergizi gratis juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya generasi unggul yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintahan Prabowo Gibran dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas.
Presiden Prabowo Subianto memahami bahwa membangun SDM unggul adalah fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, program makan bergizi gratis ini adalah hak masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, untuk mendapatkan gizi yang layak dari pemerintah. Yang aneh juga soal Mahasiswa itu yang seharusnya didorong mendukung program ini, bukan Adili menolaknya. Jokowi. Sebab umumnya Korelasinya aksi apa? demo Kerjakan mahasiswa Presiden adalah Prabowo untuk dengan menuntut Adili hak, Jokowi. bukan menghilangkan hak, Kacau, terutama kacau. hak anak-anak sekolah untuk mendapatkan gizi yang baik. Polres Jakarta Barat menangkap 183 perusuh di kawasan Petamburan dan Selipi dan sebagian besar berasal dari luar Jakarta. Dari hasil pemeriksaan terbukti diantaranya mendapatkan bayaran dan untuk ikut demo dalam demo. Orang ini ditangkap, sebagian besar berasal dari luar Jakarta, diantaranya asal Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Sumatera. Perusuh ini mengaku mendapat bayaran antara Rp100.000 hingga Rp300.000 untuk ikut dalam demo anarkistis 21-22 Mei. Polisi juga menyita barang bukti uang Rp20 juta dalam sejumlah amplop, senjata tajam, bom molotov, anak panah beracun, bambu runcing, serta batu. Itulah tadi beberapa informasi yang saya hadirkan melalui tayangan konten pada kesempatan kali ini. Jadi memang sangat menarik karena seorang Faisal Assegaf yang notabene sebagai kaum imigran Yaman, kelompok pembenci barisan sakit hati, kini didemo oleh warga Jakarta dan mendesak pihak penegak hukum agar segera Faisal Assegaf ditangkap karena selalu melakukan provokasi dan juga selalu membuat gaduh di masyarakat. Dan juga yang lebih gila, ada 2 orang kader PDIP, kader Partai Banteng yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yakni Wali Kota Semarang, Ibu Ita bersama dengan suaminya. Kok bisa? Tiba-tiba langsung suami istri ditangkap oleh KPK dengan kasus dugaan kasus korupsi dan kasus suap juga. Dan mudah-mudahan setelah Hasto Kristianto mendapatkan panggilan kedua ini dia bisa menghadiri panggilan KPK. Dan kalau perlu KPK silahkan tahan saja tuh si Hasto biar ndak bikin ricu lagi, ndak bikin gaduh lagi. Masa sudah 2 kali mengajukan pra peradilan. Nah, kalau pra peradilan kedua ini ditolak, apakah selanjutnya juga akan melakukan pra peradilan? Ini kan aneh. Nah, di akhir video terkait adanya perempuan yang saya katakan bahwa perempuan cantik, yang kemudian mengatakan bahwa demo mahasiswa itu adalah demo teraneh di dunia. Bagaimana tidak? Ada yang kemudian terlibat aksi itu ternyata masa bayaran yang pengakuannya dibayar 100 sampai 300 ribu dan ditemukan barang bukti ada 20 juta uang dalam amplop dan juga membawa busur, membawa panah, membawa bom molotov. Hai, kalian mau demo atau mau perang? Sampai ada biaya perang, ada senjata. Waduh, waduh, waduh. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.